Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dan tidak lupa pula kita panjatkan sholawat kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di akhir nanti. Di sini Bapak akan melanjutkan materi matematika kita di kelas 11. Oke, masih dengan Bapak Suryadiansyah Lubis, guru matematika di SMK Swasta Teruna Padang Sidimpuan. Pada sebelumnya kita sudah belajar yaitu vektor, kemudian kita belajar ada vektor posisi dan non posisi. Dan di sini Bapak akan melanjutkan pelajaran kita pada vektor juga. Tapi di sini pelajaran kita yaitu aljabar vektor di R2. Oke, anak-anak kami sekalian, kita pelajari pada materi kita saat ini adalah aljabar vektor di R2. Jadi, untuk melanjutkannya, tolong anak-anak kami sekalian simak baik-baik supaya nanti bisa mengerjakan dan bisa memahami bagaimana dan apa yang dimaksud dengan aljabar vektor di R2. Pada sebelumnya sudah Bapak jelaskan apa itu vektor di R2. Apa itu? Yaitu vektor di R2 merupakan vektor di bidang. Oke, anak-anak kami sekalian. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita belajar aljabar vektor di R2 ini, setelah mempelajari ini, Bapak harapkan siswa Bapak diharapkan siswa mampu memahami kesamaan vektor dan mampu menyelesaikan permasalahan pada penjumlahan vektor, mampu menyelesaikan permasalahan pada pengurangan vektor, dan mampu menyelesaikan perkalian vektor dengan bilangan real. Jadi, aljabar vektor di R2 ini yang kita pelajari nanti ada pengertian kesamaan vektor, bagaimana yang dimaksud kesamaan vektor. Dan nanti kita akan menyelesaikan penjumlahan pada vektor di R2. Dan nanti kita akan menyelesaikan permasalahan pada pengurangan vektor di R2. Dan nanti kita juga akan menyelesaikan perkalian vektor dengan bilangan real di R2 atau pada bidang. Oke, anak kami sekalian. Jadi, untuk yang pertama kali kita masuk ke materi kita adalah aljabar vektor di R2 itu ada namanya kesamaan vektor. Apa itu yang dimaksud dengan kesamaan vektor? Kesamaan vektor yang dimaksud itu adalah dua vektor dikatakan sama secara aljabar jika komponen-komponen yang bersesuaian sama. Jika komponen-komponen yang bersesuaian sama. Apa dia? Contohnya ini, misalkan dia vektor A. Vektor A ini misal dia X1 dan Y2. Maka vektor B sama dengan X2 dan Y2. Dia sama kolomnya, anak kami sekalian. Maka vektor A dan vektor B dikatakan sama. Vektor A sama dengan vektor B jika X1 sama dengan X2. Ini X1 sama dengan X2. Dan Y1 sama dengan Y2. Nah, inilah dia yang dimaksud dengan kesamaan vektor tadi secara aljabar. Komponen-komponen bersesuaian sama. Ini dia. Ini bentuk kolom. Komponennya sama. X1 dan X2. Dan Y1 dan Y2. Nah, ini dia tentang kesamaan vektor ya anak-anak kami sekalian. Oke, itu tentang pengertian kesamaan vektor. Selanjutnya ada dia penjumlahan vektor. Oke, bagaimana ini tentang penjumlahan vektor? Jika vektor ini disajikan dalam bentuk komponen, dalam koordinat kartesius, sebelumnya kita sudah belajar koordinat kartesius pada penjelasan vektor ya anak kami sekalian. Penjumlahan dapat dilakukan dengan menjumlahkan komponen-komponennya. Ini dia. Misalnya vektor A sama dengan X1, Y1. Vektor B sama dengan X2, Y2. Maka vektor A ditambah vektor B. Ini X1, Y1 ditambah X2, Y2 sama dengan X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2. Ini kalau anak-anak kami sekalian, penjumlahan pada vektor ini bisa disamakan waktu kita belajar di kelas 1 dulu, yaitu belajar tentang matriks. Jadi pengoperasian pada penjumlahan pada matris ini sama dengan pengoperasian pada penjumlahan vektor ya anak kami sekalian. Tinggal untuk menjumlahkan vektor ini bisa langsung kita tulis aja X1 ditambah X2 ini.
bisa X1 tambah X2, kemudian atas dengan atas, bisa kita sebutkan atas dengan atas, kemudian bawah dengan bawah. Maka X1 tambah X2, Y1 tambah Y2. Oke, itu dia tentang penjumlahan vektor. Pada penjumlahan vektor juga ada sifat-sifatnya. Nah, vektor ini berlaku sifat-sifatnya sebagai berikut. Untuk yang pertama, dia bersifat komutatif. Nah, yang bersifat komutatif yang seperti ini. Vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor B ditambah vektor A. Bisa dia vektor B ditambah vektor A sama hasilnya. Kemudian dia bersifat asosiatif. Yang bersifat asosiatif, vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Maka sama dengan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Dan untuk yang ketiga, ada dia disebut unsur identitas adalah vektor 0. Jika vektornya adalah 0, maka komponennya adalah bernilai 0. Nah, itu dia anak-anak kami sekalian ya. Kemudian yang nomor 4 ada inverse. Bagaimana yang dikatakan sifat inverse ini, bagaimana dia yang dimaksud? Jika vektor A dia sama dengan X1, Y1, inversenya adalah negatif vektor negatif A sama dengan negatif X1, negatif Y1. Ingat, kalau bicara inverse untuk sifat penjumlahan pada vektor ini, apabila vektornya bernilai positif atau inverse ini bisa kita buat bernilai negatif, seperti itu aja dia anak kami sekalian ya. Apabila inverse yang bernilai positif di sini vektor A, komponennya juga bernilai positif. Inversenya itu vektornya menjadi negatif dan komponennya juga menjadi negatif. X1, negatif X1 dan negatif Y1. Seperti itu dia anak kami sekalian. Oke, ini tentang penjumlahan pada vektor. Nah, sifat-sifatnya sudah Bapak jelaskan. Untuk anak-anak kami sekalian supaya lebih paham, kita masuk aja langsung ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal Bapak buat. Untuk yang pertama, di sini ada 3 vektor ya anak kami sekalian. Contoh soalnya, diketahui sebuah vektor A sama dengan 4 negatif 3, koma vektor B-nya sama dengan 1 negatif 2. Vektor C-nya ini negatif 5 dan 2. Maka pertanyaannya, tentukanlah vektor A ditambah vektor B. Kemudian vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Kemudian inverse dari vektor C. Nah, ini dia. Maka tinggal kita selesaikan saja hal yang seperti ini. Untuk yang pertama, ingat. Ini vektor A ditambah vektor B. Kita cari dulu permasalahannya. Maka kita selesaikan. Vektor A ditambah vektor B. Tinggal kita masukkan aja komponen dari vektor A. Komponen dari vektor A apa? Yaitu 4 dan negatif 3. Kemudian kita tambah dengan komponen faktor B. Komponen faktor B adalah 1, negatif 2. Sama dengan, tinggal kita jumlahkan yang seperti Bapak bilang tadi. Atas dengan atas dan bawah dengan bawah. Maka sama dengan 4 ini kita tambah 1. 4 ditambah 1 dapat hasilnya 5. Kemudian negatif 3 ditambah negatif 2 ini bawah dengan bawah. Negatif 3 ditambah negatif 2 dapat hasilnya negatif 5. Jadi penyelesaian pada vektor A ditambah vektor B dapat hasilnya 5. Negatif 5 ini utang jadi bertambah ya anak kami sekalian ya. Negatif dikali positif. Ingat penjumlahan yang seperti ini jangan lagi lupa anak kami sekalian. Oke, untuk yang soal nomor 2. Untuk yang soal nomor 2, vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C sama dengan, tinggal kita masukkan aja komponen dari vektor A. Komponen dari vektor A tadi ini 4 negatif 3. Kemudian kita tambah dengan komponen faktor B, yaitu 1 negatif 2 ditambah dengan komponen faktor C, yaitu negatif 5, 2. Maka ini tinggal kita selesaikan saja atas dengan atas dan bawah dengan bawah. Itu dia anak-anak kami sekalian. Tinggal kita jumlahkan, yaitu 4 ditambah 1 ditambah negatif 5. Ini dia. Atas ini kita tambahkan, kita jumlahkan semua dia. Kemudian yang bawah juga kita jumlahkan semua. Seperti penjelasan Bapak yang ini. Maka negatif 3 ditambah negatif 2 ditambah 2. Sudah siap kita tulis, tinggal kita operasikan aja. 4 ditambah 1 dapat hasilnya 5. 5 ditambah negatif 5. Negatif dikali positif dapat hasilnya negatif. Maka ini artinya 5 dikurang 5 itu hasilnya 0. Nah, ini dapat kita. Komponen yang pertama itu 0. Kemudian yang di bawah kita operasikan juga. Negatif 2 ditambah negatif 2. Negatif 3. Negatif 3 ditambah negatif 2. Ini negatif kali positif hasilnya negatif. Negatif 3 negatif 3 dikurang 2. Maka utang bertambah menjadi negatif 5. Kemudian kita tambah dengan 2. Ini dapat hasilnya ini, anak-anak kami sekalian,
negatif 3 ya anak kami sekalian ya. Di sini Bapak salah tulis, ini negatif 3 dia ya. Penjelasannya di sini negatif 3. Karena utang kita 5, kemudian kita bayar 2. Jadi ini negatif 3. Ini lupa Bapak menulis tanda negatifnya anak kami sekalian ya. Kemudian untuk inverse vektor C-nya. Ingat, inverse vektor C dia bernilai negatif. Maka ini inverse vektor C menjadi negatif vektor C. Yaitu negatif 5, masukkan komponennya dulu. Negatif 5 dan 2 sama dengan ini. Negatif kali negatif kan jadi positif. Negatif 5-nya ini menjadi positif 5 sama dengan ini. Positif 2 tinggal kita tambah negatifnya, yaitu menjadi negatif 2. Jadi inverse dari vektor C sama dengan negatif 5, 2 menjadi 5 negatif 2. Ini dia tentang penjumlahan pada vektor ya anak kami sekalian ya. Jadi di penjumlahan pada vektor ini, apabila anak kami sekalian mendapatkan soal atau kurang paham, bisa langsung dijumpai di Bapak. Tapi menurut Bapak penjumlahan pada vektor ini tidak terlalu sulit ya anak kami sekalian ya. Bapak yakin anak-anak kami kalau memahami tadi bisa mengerti dan bisa menyelesaikan permasalahan pada penjumlahan vektor ya anak kami sekalian. Oke. Setelah penjumlahan pada vektor, ada dia di sini pengurangan pada vektor. Apa yang dimaksud pengurangan pada vektor? Yang dikatakan pengurangan pada vektor adalah dalam bentuk vektor kolom dapat dilakukan dengan mengurangkan komponen-komponennya. Ini tadi penjumlahan pada vektor hampir sama dengan penjumlahan vektor ini hampir sama dengan pengurangan vektor. Cuman bedanya tadi dijumlah dan ini dikurang. Cara menyelesaikannya hampir sama saja anak-anak kami sekalian ya. Oke, yang pertama di sini adalah vektor A. Vektor A di sini komponennya X1 dan Y1. Kemudian ada vektor B. Vektor B sama dengan X2, Y2. Maka di sini langsung kita operasikan saja. Vektor A dikurang vektor B sama dengan X1 dikurang X2. Bisa juga ditulis Y1 dikurang Y2. Ini dia. Nih, tinggal sama kan? Ini sama dia. Tinggal di sini yang dirubah itu tanda penjumlahannya saja. Kalau cara mengerjakannya hampir sama ya anak kami sekalian. Oke, itulah dia pengertian tentang pengurangan vektor. Pengurangan vektor tadi yang menyatakan adalah bentuk vektor kolom dapat dilakukan dengan mengurangkan komponen-komponennya ya. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh soal biar anak-anak kami sekalian lebih paham. Untuk contoh soal yang pertama di sini, diketahui vektor A sama dengan 4, 3 dan vektor B 3, 2. Maka tentukanlah vektor A dikurang vektor B. Kemudian 2 vektor A dikurang 3 vektor B. Ini tinggal kita selesaikan saja. Hampir sama dengan yang tadi anak kami sekalian. Di sini soalnya masih mudah ya anak kami sekalian. Oke, untuk A-nya kita selesaikan. Vektor A dikurang vektor B. Kita masukkan komponen dari vektor A. Vektor A-nya komponennya 4, 3. Kemudian kita kurang dengan vektor B. Vektor B komponennya 3, 2. Maka tinggal kita selesaikan saja. 4 dikurang 3 dapat hasilnya 1. Kemudian 3 dikurang 2 dapat hasilnya 1. Jadi hasil pengurangan dari vektor A dan vektor B itu dapat hasilnya 1 dan 1. Nah, itu dia anak kami sekalian ya. Ini kan hampir sama, dia masih mudah. Oke, contoh yang kedua. Di contoh yang kedua perhatikan baik-baik ya anak kami sekalian ya. Contoh yang kedua ini agak berbeda sedikit ya. Di sini yang kita cari itu 2 vektor A dikurang 3 vektor B. Bagaimana cara menyelesaikannya? Tinggal kita buat saja. 2 vektor A dikurang 3 vektor B sama dengan 2. Vektor A-nya berapa tadi komponennya? Yaitu 4 dan 3. Kita tulis dikurang dengan 3 faktor B. 3 vektor B. Maka kita tulis dikurang 3. Komponen dari vektor B itu apa tadi? Yaitu ini. 3 dan 2. Maka sama dengan ini kita operasikan dulu. 2 dikali komponen dari vektor A. Yang bagaimana cara mengerjakannya hal yang seperti ini? Maka yang mengerjakan yang seperti ini tinggal kita kalikan saja. 2 dikali 4 yang ini. 2 dikali 4. 2 ini kita kalikan ke dalam komponen dari vektor A. Begitu juga dengan 3 ini. 3 dikali dengan komponen faktor B. Nah, ini dia. Ini artinya 3 dikali vektor B. Ini 2 dikali vektor A. Maka tinggal kita kerjakan, kita selesaikan saja. 2 dikali vektor 2 dikali 4 ini dari komponen dari vektor A ya anak kami sekalian ya, 4 dan 3. 2 dikali 4 dapat hasilnya 8. Kemudian 2 dikali 3 dapat hasilnya 6. Kita kurang dengan
3 dikali 3. Ini 3 dikali dengan komponen vektor B. Ini 32. Maka 3 dikali 3 dapat hasilnya 9. Dan 3 dikali 2 dapat hasilnya 6. Maka bisa kita selesaikan. 8 dikurang 9. Ini langsung kan udah dapat dia. Bentuknya 2 vektor A tadi hasilnya adalah 8 dan 6. Dan 3 vektor B tadi dapat hasilnya 9 dan 6. Maka ini bisa langsung kita operasikan ke pengurangan secara langsung saja anak-anak kami sekalian kan. Nih 8 dikurang 9. 8 dikurang 9 berapa hasilnya? Itu minus 1. Dan 6 dikurang 6 dapat hasilnya 0. Jadi hasil dari 2 vektor A kita kurang dengan 3 vektor B tadi menghasilkan komponen negatif 1 dan 0. Nah, seperti itu dia anak-anak kami sekalian ya. Oke. Di sini contoh soal 1 dan contoh nomor 2 Bapak harapkan anak kami sekalian bisa mengerti dan bisa paham ya. Oke, kita langsung masuk saja. Oke, contoh yang kedua di sini. Jadi hasil pengurangan dari soal tersebut adalah tadi ini ya vektor pengurangan vektor 2 vektor A dikurang 3 vektor B itu negatif 1 dan 0. Kemudian di sini contoh yang kedua ya. Diketahui vektor P sama dengan negatif 6, 5. Ini vektor P-nya negatif 6 dan 5. Dan vektor Q-nya dan vektor Q-nya sama dengan negatif 3 dan 5. Maka apa yang kita tentukan di sini? Tentukanlah negatif 2 vektor P dikurang vektor Q. Nah, di sini yang ditanya dia mencari berapa hasil 2 vektor P kita kurang nanti dengan hasil vektor Q. Maka sama dengan cara yang tadi, cuman di sini dua-duanya dia memiliki nilai 2 dikali vektor A dikurang 3 vektor. Sedangkan di sini dia cuman ini aja negatif 2 vektor P ini aja dulu yang kita operasikan. Vektor Q-nya nggak usah, kan nggak ada yang mau kita apakan lagi. Maka nggak usah kita cari komponennya tetap sama. Cuman nanti yang berubah ini yaitu komponen dari vektor P. Karena dia di sini ada minus 2, maka minus 2 kita kali nanti dengan komponen vektor P. Oke, untuk lebih paham kita langsung masuk ke penyelesaian. Itu penyelesaian yang pertama. Di sini kita tulis negatif 2 vektor P dikurang Q sama dengan negatif 2 kita kali dengan komponen vektor P. Berapa tadi komponen vektor P-nya? Ini. Komponen vektor P-nya ada negatif 6 dan 5. Dan kita kurang dengan komponen vektor Q. Vektor Q berapa komponennya? Itu negatif 3 dan 5. Maka sama dengan. Hal seperti ini bisa langsung kita kerjakan. Ini negatif 2 dikali negatif 6. Komponen yang 2 ini, minus 2 kita kali dengan komponen vektor vektor P. Maka negatif 2 dikali negatif 6. Berapa hasilnya? Negatif dikali negatif dapat hasilnya positif kan? Jadi negatif 2 dikali negatif 6 dapat hasilnya positif 12. Dan kemudian negatif 2 dikali 5. Negatif 2 dikali 5 dapat hasilnya negatif 10. Dan kita kurang dengan ini komponen dari vektor Q. Ini vektor Q. Nah, kami sekalian, dan komponen dari vektor Q itu negatif 3 dan 5. Maka tinggal kita operasikan saja, kita selesaikan saja. Nih, langsung Bapak buat. 12, ini positif 12, kita kurang dengan negatif 3. Maka ini bagaimana cara mengoperasikannya, menyelesaikannya? Ini ingat, negatif dikali negatif dapat hasilnya positif. Maka ini artinya 12 ditambah 3. Kenapa Pak jadi tambah 3? Ingat, karena di sini negatif dan di sini negatif kita kalikan menjadi positif. Jadi tinggal kita jumlahkan. 12 ditambah 3 dapat hasilnya 15. Kemudian ini, negatif 10 dikurang 5. Berapa hasilnya? Negatif 10 dikurang 5. Apa artinya? Yaitu utang kita bertambah. Negatif 10 dikurang 5. Maka hasilnya adalah negatif 15. Jadi hasil penyelesaian dari 2 vektor P. Kemudian kita kurang dengan vektor Q tadi menghasilkan komponen yaitu 15. Negatif 15. Hasilnya menjadi 15. Negatif 15. Nah, seperti itu dia anak-anak kami sekalian ya. Nih, tentang penjelasan pengurangan dan pada vektor. Apabila anak-anak kami sekalian mendapatkan soal yang lain atau kurang paham tentang penjelasan di sini, bisa langsung jumpai Bapak dan temui Bapak. Dan kita selesaikan sama-sama. Oke anak-anak kami sekalian ya. Jadi di pengurangan vektor ini Bapak harapkan anak kami sekalian bisa mengerti anak-anak kami sekalian ya. Tinggal anak-anak kami sekalian tinggal cari soal-soal lainnya saja. Contoh soal-soal lain banyak di internet dan coba kerjakan sendiri-sendiri supaya lebih paham dan lebih mengerti bagaimana itu tentang aljabar vektor di R2. Seperti itu dia anak-anak kami sekalian. Oke, di sini
Oh, di sini dia tadi B ya, pengurangan pada vektor. Kalau yang ini dia C, anak kami sekalian ya. Perkalian vektor dengan bilangan real. Apa itu yang dimaksud perkalian vektor dengan bilangan real? Yang dimaksud perkalian vektor dengan bilangan real adalah jika M adalah bilangan real dan ini vektor A X1 Y1, maka ini bilangan realnya tadi kan apa kata dia? Jika vektor dengan bilangan, jika M adalah bilangan real. Jika M ini bilangan real kita kali dengan vektor A, maka menghasilkan M dikali X1 dan M dikali Y2. Itu ya anak kami sekalian. Oh, ini M dikali X1 dan ini M dikali Y1 ya anak kami sekalian ya. Ini penjelasan yang seperti ini dengan secara tidak langsung sebenarnya anak kami sekalian. Pada contoh soal kita pengurangan vektor tadi, sudah Bapak jelaskan ini, apa yang dimaksud perkalian vektor dengan bilangan real. Tapi anak kami sekalian, di sini. Jadi, yang tadi yang kita kerjakan, 2 vektor A dikali vektor B itu merupakan disebut perkalian vektor dengan bilangan real. Jadi, secara tidak langsung sebenarnya sudah Bapak ajari anak-anak kami sekalian ya. Jadi, di perkalian vektor dengan bilangan real ini sudah lebih paham. Nah, di sini juga akan Bapak jelaskan sedikit walaupun sudah kita pelajari ya. Oke, lihat di sini dengan sama dengan yang tadi anak kami sekalian ya. Contoh soalnya, apabila diketahui vektor A, maka tentukanlah 3A. Atau 3 dikali vektor A. Nah, dari penyelesaiannya, vektor A-nya, kita tulis vektor A-nya ada di 42. Kemudian, yang ditanya itu 3A, maka 3 dikali vektor A. Sama dengan, nih, kalikan aja. Oh, 3 ini ke dalam komponen-komponen dari vektor A. Maka 3 dikali 4. Kemudian, 3 dikali 2, sama dengan 3 kali 4, 12. 3 dikali 2 dapat hasilnya 6. Oke, mungkin kalau perkalian vektor dengan bilangan real cukup sampai di situ ya contohnya kami sekalian ya. Karena pada penjumlahan dan pengurangan tadi sudah Bapak jelaskan secara mendalam sebenarnya. Oke, inilah dia yang dimaksud dengan aljabar vektor DR2. Ada tadi dia kesamaan vektor. Jika vektor A sama dengan vektor B, yaitu X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2, itu yang dimaksud kesamaan vektor. Dan penjumlahan vektor di R2, ada Bapak jelaskan tadi, hampir sama dengan cara mengerjakan matriks dan pengurangan vektor di R2. Dan ini yang terakhir dia, perkalian vektor dengan bilangan real. Oke, jadi di aljabar vektor di R2 nanti, anak-anak kami sekalian, silahkan cari lagi soal-soal yang lebih mendalam. Apabila anak-anak kami sekalian lebih mendapat sebuah kesulitan, bisa langsung ditanya dengan Bapak. Oke. Di sini ada soal-soal latihan yang Bapak buat. Yang pertama, tentukanlah inverse. Inverse dari 5 vektor A. Oke, anak kami sekalian, komponennya 6, 4. Ini dia. Ini contoh soal latihan yang pertama. Soal latihan yang kedua, diketahui vektor-vektor. Ada vektor A. Vektor A-nya komponennya 3 dan 4. Kemudian vektor B. Vektor B komponennya negatif 5 dan 4. Dan vektor C. Vektor C komponennya 4 dan 2. Maka tentukanlah. Yang pertama, vektor A ditambah vektor B dikurang vektor C. Ingat, vektor A ditambah vektor B dikurang vektor C. Di sini anak kami sekalian ya. Ini sama mengerjakannya. Tinggal yang pertama, vektor A ditambah vektor E. Anak-anak kami sekalian jumlahkan. Kemudian dikurang dengan vektor C. Sama dengan mengerjakan yang tadi anak kami sekalian ya. Kemudian yang B-nya. 2 vektor A atau 2 dikali vektor A. Ditambah dengan 3 faktor B dikurang dengan vektor C. Nah, di sini. Ini dia contoh-contohnya. Jadi, di pertemuan kita ini mungkin cukup sampai sekian saja. Apabila ada penyampaian Bapak yang kurang paham atau kurang dimengerti anak kami sekalian, silakan jumpai Bapak dan tulis di kolom komentar. Mungkin cukup sekian dan terima kasih Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.